Halo, apa kabar kalian semua? Semoga masih sehat selalu di masa-masa ini. Kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari semesta Resident Evil. Dengan latar waktu yang berada di antara game Resident Evil 6 dan Resident Evil 7 ini. Film ini kan membawa kita untuk pergi menjalankan sebuah misi menangkap gembong senjata biologis yang telah membawa bencana bagi sebagian besar wilayah di Amerika. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur cerita dari film Resident Evil Vendetta ini. Film ini diawali dengan kisah tragis yang baru saja dialami salah satu karakter utama dalam film kali ini, yaitu Leon S. Kennedy, yang baru saja kehilangan seluruh anggota timnya saat dia melakukan tugasnya untuk mencegah wabah zombie ini menyebar di DC. Di tempat lain, di suatu dataran di Meksiko, Chris Redfield yang juga merupakan salah satu tokoh penting dalam semesta Resident Evil sedang melakukan briefing bersama anggota militer lainnya untuk menangkap seseorang bernama Glenn Arias, buronan internasional terkait perdagangan senjata dan BOW, Bioorganic Weapon, senjata biologis yang telah merenggut jutaan nyawa di semesta ini. Dikatakan di sini, Arias saat ini memiliki senjata BOW termutakhir yang efeknya belum diketahui hingga saat ini. Di sisi lain, peran Chris Redfield di sini adalah untuk menyelamatkan anggota tim BSAA-nya yang telah menyamar di sana, Kathy White beserta anaknya Zack White. Lanjut, setelah sampai di lokasi penyergapan, Chris bersama anggota militer lainnya segera memasuki mansion besar di depannya. Pada awalnya, semua tampak biasa. Tak ada seorang pun di sana atau bahkan zombie. Perlahan, mereka menyusuri setiap ruangan yang ada. Keanehan pun mulai terjadi saat anggota tim menemukan sebuah mobil remote control bergerak dengan sendirinya. Hingga pada suatu titik, mereka menemukan seorang anak dengan mulut penuh darah mendekati mereka. Anggota tim pun telat merespon apa yang ada di depannya, hingga akhirnya mereka diserang oleh bocah itu. Chris yang mendengar suara tembakan langsung pergi menuju sumber suara. Namun sialnya, anggota tim tersebut sudah berubah menjadi zombie. Anak dengan baju putih itu pun diketahui adalah Zack, anak dari Kathy White, yang merupakan salah satu target untuk diselamatkan. Namun tega tidak tega, Chris haruslah membunuh anak itu karena telah terjangkit wabah. Di lantai 1, anggota tim lainnya pun satu persatu dihabisi oleh zombie yang tiba-tiba datang entah dari mana. Chris yang terpojok oleh segerombolan zombie pun harus melompat keluar jendela lantai atas. Di depan rumah Arias, salah satu target mereka untuk dibunuh dan merupakan dalang di balik semua ini, datang menghadang Chris. Mereka berdua pun bertarung. Mereka menunjukkan kebolehannya dalam pertarungan jarak dekat. Walaupun akhirnya Chris sepertinya terpojok karena kemampuan Arias yang lebih unggul. Arias berbicara kepada Chris bahwa dia adalah seorang pengusaha dan akan menyediakan produk bagus bagi siapapun yang ingin membelinya dengan harga yang pantas. Salah satunya adalah senjata BOW termutakhirnya, zombie yang dapat mengetahui siapa lawan ataupun kawan. Di sini diketahui Kathy White, anggota tim Chris yang merupakan target misi untuk diselamatkan, telah diubah sepenuhnya menjadi zombie oleh Arias. Tak berselang lama, helikopter penyelamat pun datang menolong Chris yang terpojok. Scene kemudian berganti ke ingatan masa lalu Arias saat dirinya melangsungkan pesta pernikahan, yang naasnya pesawat tanpa awak pihak pemerintah menjatuhkan sebuah bom tepat di atasnya. Dan inilah yang mendasari Arias begitu dendamnya kesumat terhadap dunia. Di tempat lain, Rebecca Chambers, mantan anggota pasukan khusus BSAA yang saat ini bekerja di suatu laboratorium dan merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia Resident Evil ini, sedang melakukan penelitian untuk mendapatkan vaksin dari wabah terbaru yang dapat membangkitkan orang mati dan mengubah orang hidup menjadi zombie. Di laboratorium ini, sampel vaksin untuk diuji coba pun telah berhasil dibuat. Walaupun naasnya, salah satu anak buah Arias, yaitu Maria Gomez, berhasil masuk ke dalam laboratorium itu dan menyebarkan virus lewat udara melalui ventilasi di sekitarnya. Semua orang pun perlahan mendapati gejala transformasinya berubah menjadi zombie, tak terkecuali Rebecca. Rebecca yang menyadari hal tersebut segera bergegas ke ruangan vaksin untuk mendapatkan imunnya kembali. Di saat dia terpojok oleh sekerumunan zombie yang datang menghampirinya,
Tiba-tiba Chris Redfield bersama anggota tim BSAA lainnya datang untuk menyelamatkannya. Beberapa waktu kemudian, di sebuah tempat peristirahatan di sana, Chris menjelaskan kepada Rebecca bahwa dalang dari semua ini adalah seseorang bernama Glenn Arias, mantan anggota Neo Umbrella dan Trisel yang saat ini melakukan perdagangan senjata dan BOW. Dia juga mengetahui penelitian yang saat ini dibuat oleh Rebecca karena kebocoran informasi dari pihak WHO. Rebecca pun lalu menjelaskan bahwa parasit dalam senjata biologis milik Arias ini erat kaitannya dengan senjata biologis dari kultus Los Illuminados, musuh dalam game Resident Evil 4. Dan karena ini berkaitan dengan virus di kultus Los Illuminados, Rebecca bersama Chris bergegas pergi untuk menemui Leon S. Kennedy, seseorang yang berhadapan langsung dengan wabah tersebut. Tapi setibanya di sana, Leon malah terlihat sangat mabuk hingga sedikit membuat Chris marah. Leon kemudian menceritakan tentang misi yang sebelumnya dia jalani. Misi untuk menghentikan teroris untuk meledakkan seisi kota DC. Dia berkata bahwa seseorang mengkhianatinya hingga membuat seluruh unit pasukannya mati karena bom telah diledakkan di DC. Alih-alih situasi buruk itu berakhir, yang terjadi malah mayat pasukannya yang telah mati bangkit lagi. Rebecca kemudian menjelaskan bahwa virus tersebut selama ini telah ada di tubuh setiap orang dan hanya perlu pemicu untuk mengaktifkannya. Pemicu tersebut hanya Arias yang tahu, dan sebelum pemicu tersebut ditemukan, semua orang hidup dan mati adalah senjata potensialnya. Rebecca kemudian memberikan sampel darahnya, sampel darah yang berisi virus, pemicu, dan vaksin kepada Leon dan Chris bila mana sesuatu terjadi kepadanya. Beberapa saat kemudian, Rebecca yang pergi sebentar ke toilet diculik oleh Maria Gomez karena ternyata selama ini Arias telah mengawasi mereka dari kejauhan. Di tempat Chris dan Leon, anak buah Arias lainnya yang merupakan tiran bernama Diego Gomez pun menyerbu mereka dengan senjata Gatling gun, menahan Chris dan Leon agar dapat membawa kabur Rebecca. Scene kemudian berganti di mana Rebecca bangun di sebuah ruangan dengan baju pernikahan dan Arias, musuh utama dalam film kali ini, tepat berada di depannya. Arias menjelaskan bahwa virus racikannya ini bernama Animality Virus atau bisa disingkat A-Virus. Virus ini merupakan kombinasi dari dua jenis virus, satu virus pasif yang tertidur dan satunya virus yang berfungsi sebagai pemicunya. Virus pasif ini selama ini berada di dalam sumber air minum Great Lake yang ada di Amerika yang telah dikonsumsi sebagian besar penduduk di sana. Dan pemicunya adalah sebuah gas tertentu. Dan cara Arias mengendalikan wabahnya adalah dengan menciptakan vaksin agar pengendalian dan targetnya akurat. Arias juga menjelaskan bahwa vaksin yang telah dibuat oleh Rebecca tak sepenuhnya berhasil karena pada saat itu Rebecca masih diserang oleh sekawanan zombie di laboratorium walaupun dia telah menyuntikkan vaksinnya. Di sini juga terungkap alasan Arias menculik Rebecca adalah karena calon istri Arias sangat mirip dengan Rebecca dan Arias ingin menjadikan Rebecca pengganti calon istrinya. Di tempat lain, Leon dan Chris yang telah mengetahui rahasia di balik virus itu dari darah Rebecca segera bergegas mencari lokasi gas pemicu dan vaksin yang ada di kota New York yang kemungkinan berada di dalam truk dan ada lebih dari satu. Beberapa saat kemudian Arias menjalankan rencananya dengan mengeluarkan pemicu di sekitar kota New York hingga membuat seisi kota ricuh dan tak terkendali. Semua orang berlarian dan memakan satu sama lain. Chris dan Leon kemudian merencanakan semua hal sebelum melakukan misinya. Mereka menentukan lokasi di mana truk itu berada dan mengetahui ternyata gas tersebut memiliki daya ledak yang sama dengan bensin. Dengan segera Leon meledakkan salah satu truk tersebut. Walaupun naas, anggota tim bernama Damian harus meregang nyawa diserang oleh sekumpulan anjing zombie. Dengan inisiatif, Leon memancing anjing tersebut agar mengejar dirinya, agar Chris dapat mencari Rebecca. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Leon si poni lempar dengan sepeda motor miliknya, melakukan aksi heroiknya membasmi anjing zombie tersebut. Di tempat lain, Rebecca kembali dijangkiti virus tersebut atas perintah Arias, dan pemicunya bukan lagi lewat gas, melainkan langsung disuntikan di tubuhnya. Chris kemudian datang ke gedung di mana Rebecca disekap. Dengan mengendap-endap, dia menyusuri lorong untuk menemukan Rebecca. Arias yang melihat Chris berada langsung melepaskan sekumpulan zombie untuk menghadang Chris. Chris pun menghadapi sekumpulan zombie tersebut, berbekal kemampuannya menggunakan senjata dan aksi bela diri. Tak berlangsung lama, Leon hadir membantu Chris.
memasuki gedung menggunakan sepeda motor miliknya. Kedua tokoh utama seri game Resident Evil ini pun menunjukkan kebolehan mereka satu persatu menghabisi semua zombie yang terus berdatangan. Tak dipungkiri lagi, duo Leon si poni lempar dan Chris Redfield dengan cepat mengalahkan zombie yang ada. Rebecca pun mereka temukan, walaupun sialnya tiran bernama Diego Gomez datang menyerang. Chris berusaha melawan dengan semua kekuatan miliknya, namun apa daya, beda kekuatan fisik mereka sangatlah jauh hingga membuat Chris terkapar. Tapi dengan akal cerdiknya, Chris berhasil melumpuhkan sementara tiran tersebut bermodalkan granat yang telah ditaruhnya. Chris kemudian membawa Rebecca untuk pergi ke atas atap, tapi Arias juga berada di sana. Kedua orang ini pun kembali bertarung satu sama lain. Mereka menunjukkan kebolehannya dengan pertarungan jarak dekat seperti di awal film. Kali ini Chris bisa mengimbangi pertarungannya dengan Arias hingga membuat Arias terjatuh dari gedung belasan lantai. Di sisi lain, Rebecca hanya mempunyai sisa waktu 7 menit sebelum virus tersebut berhasil mengalahkan sistem imun miliknya. Kembali ke Arias, dia yang sudah sekarat didatangi oleh Diego, dan Diego yang merupakan seorang tiran membuka limiter miliknya dan bergabung dengan Arias yang sedang sekarat. Arias pun kembali hidup dan kali ini dengan tubuh seorang tiran. Arias kembali menyerang Chris yang berusaha menolong Rebecca. Tak berlangsung lama, Leon kembali datang dengan sepeda motor miliknya. Dia menolong Chris yang hampir mati tercekik. Leon terus menembaki Arias dengan segala kemampuan dan trik miliknya, walaupun dia akhirnya tersedut dan hampir meregang nyawa. Untungnya, anggota BSAA yang lainnya datang menolong Leon. Dengan senapan laser miliknya, dia menembak Arias. Leon kemudian dengan cepat mengambil sepeda motor miliknya, melemparkan dan meledakkannya tepat di muka Arias saat Arias sibuk bergelantungan di helikopter. Arias yang terjatuh ternyata masih sanggup menolong dirinya dengan bergelantungan di sekitar gedung, walaupun pada akhirnya Chris datang dan menembakkan granat launcher tepat di inti kelemahan hingga dia pun meledak berceceran. Chris dengan segera juga membawa gas yang berisi vaksin buatan Arias kepada Rebecca. Rebecca pun kembali selamat di akhir film ini. Anggota BSAA lainnya pun juga dengan segera menebarkan gas yang berisi vaksin ke seluruh penjuru kota New York agar para warga kembali pulih. Semuanya telah kembali baik-baik saja, atau paling tidak untuk sementara ini. Penjahat sebenarnya pun sudah berhasil mereka basmi, walaupun di ending film Maria Gomez diketahui masih hidup dan sepertinya dia ingin membalaskan dendam ayahnya, Diego Gomez, yang telah mati, dan film pun berakhir sampai di sini. Bagaimana akhir dari film yang satu ini? Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Tak dipungkiri, cerita dari semesta Resident Evil versi game ini memang sangatlah layak untuk ditonton. Bergabungnya beberapa tokoh utama seperti Rebecca Chambers, Chris Redfield, dan Leon S. Kennedy pun membuat saya takjub menonton film ini. Semoga kedepannya cerita dari Resident Evil ini kan semakin baik dan bagus tentunya. Apalagi Netflix saat ini sedang menggarap reboot live actionnya, dan film CGI Infinite Darkness pun juga patut ditunggu. Sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.